Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Kusulahin dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, terkhususnya pada fraktur femur atau tulang paha. Simak videonya, jangan sama ya. Baik, yang pertama kita saat mendapati kasus kecelakaan kita harus menganalisa korban dulu. Nah, biasanya tuh saat ada terjadi kecelakaan, posisi korban pasti abnormal atau tidak normal. Nah, jadi kita pertama melihat dulu, kita menganalisa sekitar. Nah, jika seperti ini, jangan sekali-sekali untuk langsung diangkat atau dipindahkan. Yang pertama kita lakukan, jika kita harus menanyakan dulu kepada korban atau menyadarkan korban, Mas, aman Mas? Nah, kalau korbannya masih ketawa-tawa, berarti aman. Lalu kita tanyakan, Mas, jika pindah terlentang apakah sakit? Sakit nggak Mas? Iya. Coba Mas terlentang Mas. Nah, kita terlentangkan agar korban rileks. Nah, lalu kita meminta korban rileks. Nah, seperti ini. Nah, setelah korban terlentang dan rileks, kita bisa melakukan analisa terhadap tubuh korban dengan cara kita melihat dengan sama apakah anggota tubuhnya itu masih normal atau abnormal. Jika terasa mungkin kakinya mungkin ada yang bengkok atau mungkin di tengah-tengah paha sini atau di fraktur paha itu ada yang bengkok, nah berarti korban mengalami cedera fraktur femur atau cedera tulang paha. Nah, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita menunggu datangnya bantuan medis, kita bisa melakukan bantuan dengan cara menyangga tulang yang patah. Nah, sekiranya kita bisa mencari benda sekitar seperti mungkin kayu atau mungkin pipa paralon yang punya yang bisa menyangga kaki. Nah, kita membutuhkan 3 kayu. Di sini saya mendapatkan 3 kayu ya contohnya. Kita bisa menyangga di bagian tengah atau sini, di bagian luar, lalu di bagian dalamnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tips untuk mengangkatnya, jangan diangkat dari tengah, tapi diangkat dari ujung sini dan panggul belakang agar kita menyangga bagian yang patah dan lakukan dengan perlahan seperti ini. Sudah naik, lalu tangannya mendorong ke sini. Nah, setelah sudah kaki tersangga dengan sempurna, kita bisa menambahkan dengan bagian penyangga bagian tengah dan penyangga bagian luar. Setelah itu kita membutuhkan 2 kain yang cukup lebar. Kita bisa menggunakan mungkin kaos kita, atau mungkin kita bisa menggunakan jika ada yang membawa nyetewa. Kita bisa meminta keluarga sekitar untuk alat-alat seperti ini, karena kita tidak tahu ya saat keadaan genting kita membawa alat apa aja. Jadi kita menggunakan seadanya sebelum bantuan medis datang. Nah, caranya kita bisa menaruh kain tersebut di bagian bawah. Ini taruh dulu yang tengah dan samping, lalu kita angkat kakinya. Karena ini sudah ada penyangganya, kita tinggal angkat bagian penyangga saja. Diangkat dari ujung dulu, lalu mulai ke tengah, kemudian kain dimasukkan. Nah, 1 ini untuk penyangga yang atas. Selanjutnya kita butuh 1 lagi untuk yang betis atau yang bawah. Sama saja, kita gulung-gulungkan saja. Lalu angkat bagian nah, sudah. Nah, jika mungkin korbannya itu ukuran dewasa atau kakinya cukup besar, kita bisa menggunakan 3 di bagian sini pergelangan kaki. Cuma kita mencontohkan 2 saja. Setelah itu kita bisa mentali bagian tersebut sini agar posisi tulang paha itu tidak berubah bentuk atau tidak keluar dari jalurnya. Kita fungsi kain ini untuk mengikat tulangnya ke posisi semula. Nah, dijepit. Untuk simpulnya bebas ya, bisa mungkin menggunakan simpul mati atau mungkin simpul yang penting kencang. Nah, agak kencang tidak apa-apa, yang penting posisi tulang itu tidak berubah. Ayo, yang nomor 2. Nah, ini betis juga digunakan sih. Agak kencang ya, soalnya agar menjaga posisi tulang korban.
Selanjutnya mungkin opsional, ini jika korbannya termasuknya kakinya lebar. Cuma kalau nggak dipakai sebenarnya nggak apa-apa ya. Sudah, simpulkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan dengan untuk mengevakuasi korban, tapi tidak dengan cara diangkat. Kita bisa mungkin membiarkannya di sini, cuma kita mengatur lalu lintas agar tetap berjalan normal. Biasanya kan kalau ada kecelakaan itu lalu lintasnya jadi tidak lancar atau mungkin macet. Nah, fungsi kita tetap tenang, dan di sini seperti dikasih pembatas atau segitiga atau pembatas apa biar mobil lain itu tidak lewat sini. Kita bisa mengalihkan jalur ke jalur lain sambil sembari menunggu bantuan medis. Nah, sudah selesai seperti itu pertolongan pertama. Jadi yang penting kaki korban atau tulang korban tidak berubah posisinya, itu sudah cukup. Nah, setelah bantuan medis datang, kita bisa membantu para pihak medis untuk memasukkan korban atau memindahkan korban ke dalam ambulans dengan cara kita pertama menyangga kepala untuk satu orang dengan kepala dan bagian punggung, dan yang kedua orang yang kedua bisa mengangkat bagian paha dan bagian kaki kanan itu. Dan untuk mengangkatnya harus pelan-pelan dan jangan, jadi badan itu nggak boleh sampai bengkok, harus lurus agar tetap menjaga posisi tulang tidak keluar dari jalurnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin jika ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.